Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba cepat ini, dunia berubah dengan sangat pesat. Teknologi semakin canggih, informasi menyebar dengan cepat, dan budaya luar dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Semua ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam menjaga dan mendidik keluarga. Sebagai orang tua, kita tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang syalih, berakhlak baik, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjaga keluarga tetap utuh dan membimbing anak-anak di tengah godaan dunia modern yang begitu kuat? Dalam video ini, kita akan membahas cara menjaga keluarga di era modern, agar anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, bimbingan, dan nilai-nilai Islam. Pertama, menjadi orang tua yang hadir. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang secara fisik ada di rumah, tetapi secara emosional justru jauh dari anak-anak mereka. Kesibukan kerja, media sosial, dan berbagai urusan lainnya seringkali membuat kita lupa bahwa anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian cenderung mencari pelarian di luar, entah itu di dunia maya atau dalam pergaulan yang belum tentu baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Luangkan waktu berkualitas. Bukan hanya sekadar berada di satu ruangan, tapi benar-benar berinteraksi dengan mereka. Matikan gadget saat berbicara. Tanyakan bagaimana hari mereka, dan tunjukkan bahwa kita peduli. Jangan hanya menjadi pemberi perintah. Banyak orang tua yang hanya berbicara dengan anak saat menyuruh atau menegur. Padahal, anak butuh lebih dari sekadar arahan. Mereka butuh sosok yang mendengarkan dan memahami. Terlibat dalam aktivitas mereka. Jika anak memiliki hobi, cobalah ikut serta. Entah itu membaca, menggambar, bermain olahraga, atau sekadar menonton bersama. Hal ini akan memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Anak-anak yang merasa diperhatikan dan dicintai oleh orang tuanya akan lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Kedua, menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Pendidikan terbaik bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan akhlak yang baik. Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai keimanan sejak mereka masih kecil. Ajarkan tauhid sebagai pondasi utama. Pastikan anak mengenal Allah sejak dini. Kenalkan mereka pada konsep bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mengetahui segala sesuatu. Ini akan menjadi dasar bagi mereka untuk selalu berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat. Biasakan ibadah bersama. Jangan hanya menyuruh anak salat atau mengaji, tetapi lakukan bersama mereka. Anak-anak akan lebih mudah belajar dengan melihat contoh langsung dari orang tuanya. Tanamkan adab sebelum ilmu. Islam sangat menekankan pentingnya adab. Ajarkan anak untuk menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, bersikap jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Akhlak yang baik akan menjadi bekal utama mereka dalam menjalani kehidupan. Jadikan Islam sebagai gaya hidup, bukan hanya dalam ibadah tetapi dalam keseharian. Mulai dari cara berbicara, berpakaian, bersikap, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam, insya Allah mereka akan tetap berpegang teguh pada agama, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan zaman. Ketiga, membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi adalah kunci dalam menjaga hubungan keluarga. Sayangnya, di zaman sekarang banyak orang tua dan anak yang seperti hidup di dunia masing-masing. Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadi, sementara anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget atau teman-teman mereka. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya hangat dan dekat menjadi renggang. Lalu bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dengan anak? Luangkan waktu untuk mendengarkan.
Seringkali kita lebih banyak menasihati daripada mendengarkan. Padahal, anak-anak butuh didengar. Saat mereka bercerita, berikan perhatian penuh. Jangan sambil sibuk dengan handphone atau pekerjaan. Tunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Bicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Hindari bicara dengan nada menggurui atau marah-marah. Gunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Jika ada yang perlu dikoreksi, sampaikan dengan lembut agar anak tidak merasa takut atau tertekan. Jangan mudah menghakimi. Anak-anak butuh tempat yang aman untuk berbagi perasaan. Jika setiap mereka bercerita, kita langsung menyalahkan atau marah. Lama-kelamaan mereka akan enggan berbicara dengan kita. Sebaliknya, coba pahami sudut pandang mereka dan berikan bimbingan dengan sabar. Libatkan anak dalam keputusan keluarga. Anak akan merasa dihargai jika pendapat mereka didengar. Misalnya, saat ingin menentukan aturan penggunaan gadget atau jadwal aktivitas keluarga, coba ajak mereka berdiskusi. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menerima aturan yang dibuat. Komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tapi juga mendengarkan dan memahami. Jika hubungan orang tua dan anak sudah terjalin dengan baik, insya Allah mereka akan lebih terbuka dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Keempat, mengontrol pengaruh teknologi. Di era digital ini, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh dengan gadget di tangan, akses internet yang tak terbatas, dan berbagai konten dari media sosial. Jika tidak diawasi dengan baik, teknologi bisa menjadi ancaman bagi perkembangan mereka, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Tapi apakah teknologi itu buruk? Tidak selalu. Teknologi bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika dibiarkan tanpa kontrol, ia bisa membawa dampak negatif yang serius, seperti kecanduan gadget, menurunnya kemampuan bersosialisasi, hingga terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu bagaimana cara kita mengontrol teknologi agar tetap bermanfaat bagi anak-anak? Tetapkan batasan waktu penggunaan gadget. Anak-anak yang terlalu lama bermain gadget cenderung kurang aktif secara fisik dan sulit fokus saat belajar. Oleh karena itu, buat aturan yang jelas tentang kapan dan berapa lama mereka boleh menggunakan gadget. Misalnya, hanya boleh digunakan setelah mengerjakan tugas sekolah atau tidak boleh digunakan saat makan dan menjelang tidur. Pilih konten yang bermanfaat. Bukan hanya durasi, tetapi jenis konten yang dikonsumsi anak juga harus diperhatikan. Pastikan mereka hanya mengakses tontonan dan permainan yang mendidik serta sesuai dengan usia mereka. Orang tua bisa menggunakan fitur parental control di gadget atau aplikasi tertentu untuk memfilter konten yang tidak sesuai. Jadilah contoh yang baik. Anak-anak belajar dengan meniru. Jika orang tua sendiri kecanduan gadget dan lebih sering bermain ponsel daripada berbicara dengan mereka, jangan heran jika anak-anak melakukan hal yang sama. Cobalah untuk mengurangi penggunaan gadget saat bersama keluarga dan lebih banyak berinteraksi secara langsung. Ajak anak melakukan kegiatan alternatif. Salah satu alasan anak-anak kecanduan gadget adalah karena mereka tidak punya kegiatan lain yang menarik. Oleh karena itu, ajak mereka untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar rumah, berolahraga, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Tanamkan kesadaran tentang bahaya internet. Seiring bertambahnya usia, anak-anak akan mulai mengeksplorasi internet lebih luas. Pastikan mereka memahami bahaya yang ada di dunia digital, seperti cyberbullying, konten negatif, dan penipuan online. Ajarkan mereka untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang asing di dunia maya. Mengontrol teknologi bukan berarti melarang anak sepenuhnya, tetapi membimbing mereka agar bisa menggunakannya dengan bijak. Dengan pendampingan yang tepat, teknologi bisa menjadi sarana belajar dan pengembangan diri yang positif bagi anak-anak kita. Dan kelima,
Menjaga lingkungan pergaulan anak. Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh pada karakter dan perilaku anak. Apa yang mereka lihat, dengar, dan alami setiap hari akan membentuk cara berpikir dan kebiasaan mereka. Jika lingkungan mereka positif, insya Allah mereka akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika mereka dikelilingi oleh pengaruh buruk, maka tanpa disadari, nilai-nilai Islam yang kita ajarkan bisa terkikis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya memilih teman dan lingkungan yang baik. Lalu, bagaimana cara menjaga pergaulan anak agar tetap positif? Kenali teman-teman anak. Sebagai orang tua, kita harus tahu dengan siapa anak kita bergaul. Jangan ragu untuk bertanya siapa saja teman-temannya, di mana mereka bermain, dan aktivitas apa yang mereka lakukan bersama. Jika ada teman yang memiliki pengaruh buruk, kita bisa memberikan nasihat dengan cara yang bijak tanpa membuat anak merasa dikekang. Ajak anak ke lingkungan yang positif. Jika ingin anak memiliki pergaulan yang baik, kita harus memperkenalkan mereka pada lingkungan yang positif sejak dini. Misalnya, ajak mereka ikut kegiatan masjid, pengajian anak, atau komunitas yang mendukung perkembangan mereka secara moral dan spiritual. Dengan begitu, mereka akan terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama. Bangun hubungan yang dekat dengan anak. Anak yang merasa dekat dengan orang tuanya cenderung lebih terbuka tentang kehidupan sosialnya. Mereka akan lebih mudah bercerita jika menghadapi masalah dengan teman, atau jika mereka merasa terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, ciptakan suasana rumah yang nyaman agar anak tidak mencari pelarian di luar. Ajarkan anak untuk memilih teman dengan bijak. Kita tidak bisa selalu mengontrol siapa saja yang ditemui anak di luar rumah, tetapi kita bisa membekali mereka dengan pemahaman yang baik. Ajarkan mereka untuk mengenali mana teman yang membawa pengaruh baik dan mana yang bisa menjerumuskan. Berikan pemahaman bahwa tidak semua orang bisa dijadikan sahabat dekat, tetapi tetap harus bersikap baik kepada semua orang. Jadilah contoh dalam bergaul. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika kita sebagai orang tua selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, menjaga adab dalam pergaulan, dan memilih lingkungan yang sehat, anak pun akan meniru kebiasaan itu. Lingkungan pergaulan anak tidak bisa diabaikan, karena itu adalah salah satu faktor utama yang membentuk kepribadian mereka. Dengan bimbingan dan doa yang tulus, insya Allah anak-anak kita akan dikelilingi oleh teman-teman yang baik dan tumbuh menjadi pribadi yang syalih dan syalihah. Mendidik anak di zaman yang penuh tantangan memang bukan perkara mudah. Tapi, dengan kasih sayang, pendidikan yang benar, dan doa yang tulus, insya Allah keluarga kita akan tetap terjaga dalam lindungannya. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab besar. Bukan hanya memberi makan dan pakaian saja, tetapi juga membimbing mereka agar tumbuh dengan iman dan akhlak yang baik. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa akan amanah ini. Ingat, keluarga adalah investasi dunia dan akhirat. Jika kita mendidik anak-anak dengan baik, mereka akan menjadi kebanggaan di dunia dan amal jariyah yang terus mengalir di akhirat. Apa pendapat kalian tentang cara mendidik anak di era modern ini? Bagikan pengalaman dan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tua yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.